Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di forum ini dalam kajian menjelang berbuka yang diselenggarakan oleh Bank Infak Simpangan yang bekerja sama dengan Bank Infak Pusat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada acara kita pada sore hari ini. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sahabat infak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ramadan hari yang ke-10 ini kami dari Bank Infak cabang Simpangan yang beralamat di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada kesempatan sore hari ini, kajian pada sore hari ini akan diisi oleh Ustadz Dadang Lesmana, MPD. Beliau selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bekasi dan juga pengisi kajian rutin Bank Infak Simpangan yang diadakan setiap hari Jumat malam Sabtu. Sahabat infak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bank Infak Simpangan sendiri baru berdiri 1 tahun. Kami mulai menggagas tentang pemberantasan riba atau mengantisipasi praktek riba yang marak di perkampungan kami itu sejak bulan Januari, awalnya bulan Januari 2020. Nah, kemudian ketika kami mencari cara dan ketemulah dengan Bank Infak ini. Jadi kami baru 1 tahun berjalan ini dan alhamdulillah dalam proses berjalannya ya walaupun terkendala dengan pandemi di awalnya, tapi alhamdulillah kami sudah membantu sekitar 60 UMKM yang mayoritas ini adalah ibu-ibu yang memang yang menjadi target juga dari para rentenir dan juga bank keliling. Jadi alhamdulillah dana yang tersalurkan bergulir itu sebesar hampir 35 juta rupiah dengan dana yang ada. Alhamdulillah dana bergulir, banyak yang terbantu, banyak yang sudah merasakan manfaatnya Bank Infak itu sendiri. Walaupun di kami sendiri masih ada terkendala dari sisi peningkatan saldo untuk program tersebut karena memang butuh butuh waktu dan juga butuh bisa meyakinkan para dermawan, para muslimin untuk terus mendukung program Bank Infak. Salah satunya adalah kami dalam milad yang diadakan di bulan Maret kemarin, kami beberapa melakukan rangkaian kegiatan milad. Di antaranya adalah berbagi nasi Jumat, nasi berkah Jumat. Alhamdulillah dari 100 paket yang kita rencanakan itu terlampaui menjadi 177 paket, di mana dana tersebut adalah dana yang dihimpun daripada dermawan dan juga para muslimin yang mendukung program Bank Infak. Dan alhamdulillah juga kami juga mengadakan kegiatan 1 hari bersama sahabat yatim, di mana alhamdulillah ada 20 anak yatim yang diikutsertakan dan itu difasilitasi oleh kita dari Bank Infak dan juga ada sekitar 40 lebih anak yang ikut dari anak-anak yang umum. Jadi acara diisi dari mulai sholat subuh berjamaah sampai dengan sholat isya. Jadi acara diisi dengan beberapa kegiatan-kegiatan taklim juga
kegiatan-kegiatan games yang membentuk karakter anak-anak. Jadi alhamdulillah dengan adanya varian-varian kegiatan ini mudah-mudahan memberikan dampak kepercayaan yang baik di masyarakat, khususnya di lingkungan kami terhadap Bank Infak itu sendiri. Baik, itu saja mungkin perkenalan singkat tentang Bank Infak, dan saya sendiri alhamdulillah di tahun kedua ini masih diamanahkan dari pengurus dari gabungan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus untuk diamanahkan menjadi Ketua Bank Infak Simpangan. Susunan pengurus di kami sendiri alhamdulillah 3 Dewan Pembina, yaitu Bapak Isep Sapi, Bapak Ija, dan Pak RW Cep Darip. Dan sebelumnya Ketua Bank Infak salah satu dewan pengurus kami di tahun pertama, Bapak Haji Agus Wandi, beliau di tanggal 1 Ramadan meninggal dunia, dan itu juga merupakan pukulan telak buat kami ya. Tapi alhamdulillah semangat beliau terus akan kita terus perjuangkan, bagaimana pesan-pesan beliau bahwa Bank Infak ini harus terus memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan perkenalan tentang Bank Infak Simpangan. Mudah-mudahan nanti kami juga banyak belajar daripada cabang-cabang yang lain di seluruh Indonesia. Abi Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Al-ikhwa azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Bank Infak Pusat dan Bank Infak Cabang Simpangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan dalam hidupnya, dan setiap kebaikan yang ditularkan menjadi catatan amal soleh yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang hadir pada kesempatan Zoom sore hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kita sedang melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan yang terbaik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari yang diberkahi ini kita juga masih diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu akan banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Sebagaimana perkataan seorang ulama, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Ibadah yang dilakukan kepada Allah tanpa didasari ilmu akan banyak kerusakannya daripada mendatangkan kebaikan. Maka tentu puasa dan Ramadan adalah ibadah yang penuh, maka pentingnya ilmu di setiap ruh ibadah kita. Mudah-mudahan nilai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah di sore hari ini senantiasa salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sahabat infak dimanapun berada, di kesempatan sore yang berbahagia ini saya mendapatkan tema yang luar biasa. Nasihat ini buat diri saya dan kita semua tentunya, bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bahkan Nabi memberikan kabar gembira
Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ya, telah datang kepada kalian bulan yang Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini akan terus kita gali dan kita tidak boleh sia-siakan. Detik-detik demi detik berlalu di bulan Ramadan harus menjadi amal soleh, kebaikan di dalamnya, dan itu tanda keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat infak rahimani rahimakumullah. Tema yang akan kita bawakan pada sore hari ini yaitu bagaimana Ramadan ini dijadikan momentum yang terbaik untuk banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa doa adalah bagian daripada ibadah. Doa tidak terpisahkan daripada syariat, dan di antara keutamaan-keutamaan doa adalah solusi dari setiap permasalahan kehidupan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebagian menganggap bahwa doa itu adalah alternatif terakhir. Padahal doa itu adalah yang pertama dan paling utama. Doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Seandainya seorang mukmin tidak lagi berdoa kepada Allah, maka tentu dia tidak punya senjata lagi untuk mengadakan perlawanan atau keluar dari setiap permasalahan. Oleh karena itu, doa harus menjadi yang pertama dan paling utama di semua aktivitas kita. Bahkan ruh daripada ibadah adalah doa itu sendiri. Bapak Ibu yang rahmati Allah, doa adalah solusi dari setiap permasalahan. Lihat para nabi dan rasul, orang-orang soleh terdahulu, mereka keluar dari setiap permasalahannya hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub, bagaimana Allah uji dengan penyakitnya, keluar sembuh penyakitnya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus, Zunnun, ya, yang dimakan ikan paus, berada 3 kegelapan, di kegelapan perut, di kegelapan lautan, di kegelapan malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan jalan keluar, bisa selamat dari dalam perut ikan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwahnya banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lepas dari kekuatan doa. Maka jangan menyepelekan doa. Berapa banyak masalah bisa selesai dengan doa, dan sebagian orang menyepelekan doa sehingga tidak bisa keluar dari permasalahan tersebut. Apalagi ini masuk di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Kita tahu ketika kita berdoa kepada Allah, salah satu di antara agar doa kita diijabah oleh Allah adalah kita menunggu waktu-waktu mustajab. Kalau di luar bulan Ramadan, waktu-waktu mustajab yang masyhur, yang kita tahu dan kita sering dengar, salah satu di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Kemudian di sepertiga malam terakhir. Kemudian pada hari Jumat, waktu asar ba'da Jumat. Kemudian di saat hujan turun, pagi hari, waktu yang penuh keberkahan. Ini waktu-waktu yang mustajab. Ini waktu-waktu yang bisa mempercepat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan, tentu kita menunggu waktu mustajab. Tadi ya, antara adzan dan iqamahnya, sepertiga malam terakhir, hari Jumat, kita menunggu momen-momen tersebut. Tetapi kalau sudah masuk di bulan Ramadan, maka 1 kali 24 jamnya adalah waktu yang mustajab. Bayangkan, Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya ulang kembali bahwa di bulan Ramadan, 1 kali 24 jam adalah waktu yang mustajab. Maka tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita lalui di bulan Ramadan ini begitu saja. Kenapa? Karena 24 jam adalah waktu yang mustajab. Belum lagi nanti ketemu dengan waktu-waktu yang mustajab. Misalnya antara adzan dan iqamah. Misalnya sepertiga malam terakhir, saat berbuka dan sebagainya. Maka ini waktunya super mustajab. Sudah mustajab, ditambah lagi dengan waktu-waktu mustajab, maka tentu kebaikan yang berlipat ganda. Apalagi ini malam Jumat, jamaah sekalian, Bapak Ibu rahmati Allah. Malam terbaik adalah malam Jumat. Hari terbaik dalam satu pekan adalah hari Jumat. Bagaimana pula jika satu kebaikan hari Jumat bercampur dengan kebaikan Ramadan, bercampur dengan waktu-waktu yang mustajab, maka tentu percepatan pengkabulan doa kita akan semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan motivasi terutama diri saya dan kita semua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ini juga mungkin kita sering dengar ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, kata anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Jawablah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa permohonan hambaku kalau mereka berdoa kepadaku.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ayat ini ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, ayat ini ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Sebagaimana kita tahu, Al-Baqarah 183 perintah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. 183 bicara tentang puasa. 184 bicara tentang puasa. 185 masih bicara tentang puasa. 186 bicara tentang doa. Dan 187 setelah ayat ini juga masih bicara dengan puasa. Bayangkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa kuatnya hubungan doa dengan bulan Ramadan. Ya, kita biasanya fokus pada ibadah puasanya saja. Kalau masuk bulan Ramadan itu ya puasa lah itu. Padahal ada amalan yang istimewa, amalan yang spesial, bahkan Allah menyelipkan ayat tentang berdoa di tengah-tengah ayat perintah puasa. Bercerita tentang puasa. Ya, Ramadan. Jadi ayat ini nyempil di tengah, di 186. 187-nya masih berkaitan dengan pelaksanaan yaitu puasa Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa agungnya kekuatan doa sampai-sampai tidak terpisahkan dengan ayat puasa. Maka oleh karena itu, ketika ini menjadi satu kebaikan, doa kita ini, maka amalan berdoa tidak boleh dianggap sepele. Kenapa? Karena tidak terpisahkan dengan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi berkaitan dengan ayat ini, bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam kitab tafsirnya beliau menyebutkan apa? Kata beliau, penyebutan masalah doa di sela-sela hukum puasa menunjukkan anjuran memperbanyak doa di bulan Ramadan. Bayangkan. Jadi anjuran memperbanyak doa ketika bulan Ramadan itu sempurna, bahkan diperintahkan memperbanyak di saat-saat setiap kali kita berbuka puasa. Nah, ini nanti kita akan bahas kapan-kapan waktu-waktu yang krusial, waktu-waktu yang urgent ketika kita semakin memperbanyak doa di bulan Ramadan. Jadi ayat ini 186 surat Al-Baqarah ini menjadi dasar yang sangat kuat bahwa kita harus senantiasa ya mendekatkan diri kepada Allah dengan rangkaian-rangkaian ibadah, salah satunya adalah dengan doa. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa kenapa diperkenankannya doa itu karena adanya i'tiqad. Ya, di situ di ujung kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir ayat tersebut dikatakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka memenuhi segala perintahku kata Allah dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bayangkan ya i'tiqad atau keyakinan yang kuat, ketaatan yang penuh kepada Allah di bulan Ramadan, bagaimana tidak? Kita puasa menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kita untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian kebaikan demi kebaikan terus mengalir. Ini bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Pemenuhan panggilan kita kepada Allah. Ketika Allah menyeru dengan satu kebaikan, kita menyeru, kita memenuhi panggilan Allah, maka ini salah satu dikabulkannya doa-doa kita. Maka di bulan Ramadan ini menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Satu sisi kita begitu kuatnya menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di sisi lain perintah berdoa terbuka lebar. Maka tidak boleh kita lewatkan hari-hari ini dengan perbuatan yang sia-sia. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslim da'watun yad'u biha wa yastajibu lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Bayangkan jamaah sekalian. Kata Nabi yang mulia SAW, di antara keutamaan bulan Ramadan, ya seandainya setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, pasti akan dikabulkan. Di luar bulan Ramadan, kita diijabah, pasti dikabulkan. Apalagi ini bulan Ramadan. Saat-saat yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua doa dan permohonan kita.
Ibu jamaah sekalian, azani Allah wa yakum, rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan ibadah kita di bulan Ramadan, tentu kita mencari waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dapat dikabulkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu terbaik untuk dikabulkannya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang tidak boleh kita sia-siakan, adalah waktu sahur. Waktu sahur ini adalah waktu yang mustajab di antara keutamaan bulan Ramadan. Listrik. Itu. Di antara waktu yang mustajab adalah waktu sahur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa di sepertiga malam terakhir. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha mengetahui keadaan hambanya bertanya kepada malaikat. Coba bayangkan. Man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Ini di sepertiga malam terakhir. Dan kita semua di bulan Ramadan dimudahkan untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Walaupun di bulan-bulan lain mungkin ada sebagian yang bisa bangun. Tapi sulit sekali, sedikit sekali. Tapi ketika datangnya bulan Ramadan, kita dimudahkan untuk bangun di sepertiga malam. Maka di sepertiga malam ini manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Hindarkan menonton televisi, hindarkan bicara ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya. Hindarkan melakukan aktivitas-aktivitas yang menjauhkan kita dari berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir ini. Karena apa? Ini waktu yang super mustajab. Selain Ramadan sudah mustajab, ditambah lagi memang ini waktu yang sangat mustajab. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, siapa di antaraku yang berdoa akan aku kabulkan. Bayangkan. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta aku beri. Coba bayangkan Bapak Ibu. Allah seakan-akan menantang kita. Siapa di antara hamba-hambaku yang mau berdoa? Ayo aku kabulkan. Siapa di antara hamba-hambaku yang mau meminta? Aku beri. Dan yang maha memberi adalah Zat yang maha kaya. Tidak ada kekhawatiran berkurang sedikit pun hartanya. Tidak ada kekhawatiran berkurang sedikit pun kekayaannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Zat yang maha kaya. Allah memberikan kesempatan kepada kita, siapa yang mau minta di sepertiga malam terakhir, aku beri. Maka manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan habiskan waktu sepertiga malam kita hanya dengan ngobrol, hanya dengan menonton televisi, bahkan menyaksikan acara kemaksiatan waliyadzubillah. Padahal di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat besar. Jadi waktu sahur adalah waktu yang sangat kritis, waktu yang sangat super premium. Tidak boleh kita sia-siakan waktu terbaik tersebut. Kemudian di antara waktu-waktu mustajab selanjutnya adalah saat kita juga sedang berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Masya Allah, ini yang bicara Nabi jamaah. Yang menyampaikan adalah Nabi Shadiqul Masduq, orang yang jujur dan terpercaya. Beliau mengatakan apa? Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Siapa mereka? Ya, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Salah satu dari 3 orang tersebut. Jadi orang yang berpuasa jamaah, begitu kita mulai puasa, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, manfaatkan setiap desahan nafas kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu ketika kita berpuasa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu saatnya kita sedang berpuasa, lisan kita basah bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah Allah Maha mengabulkan doa, ditambah lagi kita dalam keadaan berpuasa dan doanya orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir, karena waktu kita sangat terbatas, ya kita yang ketiga, sebenarnya banyak kesempatan waktu dan tempat yang mustajab. Tapi di kesempatan yang berbahagia ini kita bahas 3 dulu. Yang ketiga adalah pada saat kita berbuka puasa. Tadi yang pertama pada saat kita sahur, yang kedua pada saat kita sedang berpuasa, dan yang ketiga ini pada saat kita berbuka puasa. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Salah satu di antaranya adalah was-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa tatkala dia berbuka puasa. Masya Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Maka manfaatkan momentum buka puasa itu adalah momentum untuk memperbanyak berdoa. Atur strategi yang tepat ketika kita berbuka. Kebiasaan masyarakat, ya, kalau buka puasa sibuk dengan makanan. Kita nih kebiasaannya kalau buka puasa sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berebut kolak, ya, berebut gorengan, sambal, geser sambal sana, geser sini. Masya Allah. Padahal itu saat yang mustajab. Saat-saat yang terbaik ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Ketika dibuka puasa ini, maka usahakan semua telah tersedia, misalnya 10 atau 15 menit sebelum berbuka puasa, siapkan itu di ejabakan. Sudah siap semuanya, maka fokuskan 5 menit sebelum berbuka puasa, bermunajat kepada Allah. Kalaulah kita bisa menangis saat itu, nangis. Kalau bisa saat itu kita merintih, merintihlah. Karena itu saat yang terbaik. Karena saat itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Karena itu adalah waktu yang mustajab dan super mustajab. Dan ini di bulan Ramadan. Jadi jamaah sekalian, manfaatkan waktu nanti berbuka. Tidak sibuk dengan makanan. Sesungguhnya nafsu yang syahwat ini kan bicaranya banyak. Kita pengen ini, pengen itu. Sebetulnya begitu minum, masuk kurma 1, sudah cukup bagi tubuh kita menampung itu. Tapi kadang-kadang menuruti hawa nafsu, jadi semua makanan harus kita coba. Kita sibuk ngurusin makanan, sementara kita lupa pada saat itu adalah saat-saat yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, azani Allah, didik anak-anak kita juga. Jangan biarkan mereka ribut dengan makanan di saat berbuka puasa. Jangan biarkan mereka ribut dengan berebut makanan di saat kita berbuka puasa. Padahal itu saat yang mustajab. Nah, kita juga menyayangkan acara bukber misalnya, acara di mal-mal gitu ya, Masya Allah, waktu terbuang. Kemudian ngobrol ngalor ngidul, habiskan waktu, belum lagi terlambat sholat maghrib berjamaah, ketinggalan sholat maghrib berjamaah di masjid, tidak, bahkan sebagian tidak sholat, waliyadzubillah. Padahal ini saat-saat yang mustajab, saat-saat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat infak, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita siapkan saat-saat terbaik untuk berdoa. Ya, kami di RTQ Al-Huda juga melatih anak-anak itu tidak mudah. Di 47 santri yang hari ini sedang mondok di RTQ Al-Huda, di saat-saat buka puasa kami menertibkan 5 menit tidak boleh ada lagi ribut-ribut, tidak boleh ada lagi saat ngobrol dan sebagainya, sibuk dengan makanan. Mereka sudah siap dengan makanan. Maka ketika saatnya menjelang berbuka puasa, mereka bermunajat. Yang pertama doakan orang tuanya, donatur dan sebagainya. Ini karena saat yang paling tepat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, siapkan masalah terbaik kita. Siapkan masalah yang belum selesai. Panjatkan itu kepada Allah. Apa masalah kita? Banyak. Bisa jadi masalah kita ada di rumah tangga kita. Bisa jadi masalah kita dengan anak-anak kita. Sulit mendidik anak-anak kita. Bisa jadi masalah itu dengan tetangga kita. Bisa jadi masalah itu dengan kerabat kita, teman sekerja kita. Semua ada masalah. Dan masalah itu ada solusinya. Solusi terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan Ramadan adalah bulan terbaik untuk mengadukan semua permasalahan kita kepada Allah. Dan insya Allah setelah Ramadan selesai, semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ya mujibas sa'ilin. Zat yang maha mengabulkan semua permohonan, zat yang bisa memberikan solusi terbaik dari setiap permasalahan kehidupan kita. Wallahu taala. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
لا إله إلا الله آمين. الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم Ya, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل آمين. بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من آمين. حوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيته يا أرحم آمين. الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا Ente وإن apa لم ini? تغفر لنا وترحمنا Apa? لنكونن من الخاسرين لا إله إلا آمين. أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو آمين. تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو آمين. كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا تقبل منا آمين. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك آمين. أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا آمين. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على آمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب آمين. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada sahabat infak semua yang sudah mengikuti kajian menjelang berbuka dari Bank Infak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih kepada sahabat infak, terima kasih juga tadi kepada Pak Kurnian yang sudah bertanya, yang sudah berinteraksi dalam kegiatan taklim kali ini. Dan selamat juga kepada Pak Ajharudin yang sudah mendapatkan reward dari pertanyaan yang sudah berhasil beliau jawab. Dan dari saya atas nama pribadi dan juga atas nama Bank Infak Cabang Simpangan, memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawa acara ini terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakallah khairan katsiran juga kepada Ustaz Dadang yang sudah memberikan tausiahnya. Dan kita akan berjumpa kembali esok hari di jam yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan waktu kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar. Terima kasih Pak Ustadz Dadang.